Baik adik-adik, selamat berjumpa kembali. Kembali lagi kita melanjutkan pertemuan kita. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tata perayaan Ekaristi. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang urutannya, lalu sikap-sikap dan simbol apa saja yang harus kita lakukan selama mengikuti perayaan Ekaristi. Dan untuk pertemuan lanjutannya ini, kita akan melihat atau membahas bagaimana makna dan arti dari sikap dan simbol yang kita lakukan sepanjang mengikuti perayaan Ekaristi. Yang pertama, tanda salib. Tanda salib ini mempunyai arti dan maksud tersendiri. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ketika kita mencelupkan jari pada air berkat. Maksudnya, sebagai tanda peringatan akan pembaptisan yang telah kita terima. Jadi kita mencelupkan tangan pada air berkat yang ada di samping pintu, baik kita masuk maupun pulang dalam gereja, di gedung gereja, itu mau mengingatkan kita akan makna dari pembaptisan yang telah kita terima. Yang kedua, mengawali dan mengakhiri perayaan Ekaristi. Maksudnya, mulai dari ritus pembuka sampai ritus penutup, kita harus fokus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita sudah mengawali doa mulai dari ritus pembuka sampai ritus penutup. Itu maksudnya bahwa kita harus fokus untuk berdoa dan bersyukur. Lalu yang ketiga, saat memulai bacaan Injil. Yang kita buat tanda salib kecil-kecil mulai dari dahi, mulut, dan di dada. Maksudnya bahwa pikiran kita harus diterangi, mulut kita harus disanggupkan untuk mewartakan, dan hati kita diresapi oleh sabda Tuhan. Sehingga kemanapun, sikap apapun, tutur kata apapun kita lakukan harus benar-benar mencerminkan nilai dari sabda Tuhan yang kita peroleh, yang kita dengar, yang kita perhatikan ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi. Yang kedua adalah sikap berdiri. Maksudnya, yang pertama, saat perarakan masuk dan keluar. Maksudnya, sebagai penghormatan kepada Allah yang hadir di tengah umat. Jadi kita berdiri itu bukan hanya asal berdiri, tetapi sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah. Yang kedua, saat doa pembuka dan doa sesudah komuni. Maksudnya, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Jadi doa pembuka dan doa sesudah komuni itu maksudnya ini. Yang kita harus berdiri. Lalu sikap berdiri yang ketiga adalah pada saat pemakluman Injil. Maksudnya sebagai tanda hormat pada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit mulia dan hendak memaklumkan sabdanya. Jadi ini sebagai hormat kita kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit mulia. Lalu yang terakhir, pada saat kita mengungkapkan iman kepercayaan kita di dalam doa syahadat para rasul atau doa aku percaya. Maksudnya sebagai tanda kesediaan menjadi saksi iman. Jadi kita tidak hanya sekadar datang ikut berdoa, tetapi ingat ada satu poin ini, bahwa setelah itu kita harus benar-benar menjadi saksi iman. Maksud dan sikap berikutnya adalah sikap berdiri. Yang pertama saat doa umat. Jadi doa umat berarti kita harus berdiri. Maksudnya sebagai tanda hormat kepada Allah yang mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Dan ini kita harus yakini ya adik-adik, bahwa ketika kita berdoa lewat doa umat yang nanti dibacakan oleh petugas, itu maksudnya ini, ketika kita mengambil sikap berdiri. Lalu yang berikutnya atau yang kedua, pada saat doa syukur agung sampai kudus. Jadi sebelum kita masuk ke doa syukur agung 1 sampai 10 yang salah satunya nanti digunakan itu, sikap sebelumnya adalah kita berdiri. Maksudnya sebagai tanda hormat dan syukur kepada
Allah. Sikap berdiri yang terakhir itu pada saat kita mendoakan doa Bapa kami. Maksudnya kita berdiri pada saat doa Bapa kami adalah sebagai tanda pujian dan permohonan. Perlu kita ingat, doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, dan di dalam doa Bapa kami itu berisikan pujian kita sekaligus permohonan kita kepada Allah. Sikap yang berikutnya adalah sikap berlutut. Ada 3 poin. Kita berlutut pada saat doa tobat atau pernyataan tobat. Maksudnya, dan ini di ritus pembuka ya, sebagai sikap kerendahan hati dan permohonan ampun. Jadi pernyataan tobat, kita ambil sikap berlutut. Nah ini maksudnya. Yang kedua, sikap berlutut yang kedua yakni pada saat doa syukur agung. Jadi antara 1 sampai 10 yang dipakai salah satunya. Itu maksudnya sebagai tanda hormat dan pujian kita. Jadi kita masuk di dalam doa syukur agung 1 sampai 10 atau dipilih salah satunya itu maksudnya bahwa sebagai tanda hormat dan pujian kita kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, sikap berlutut yang terakhir yakni pada saat menerima komuni. Maksudnya sebagai sikap sembah sujud untuk hormat kepada Allah. Jadi setelah kita menerima komuni kudus, kita kembali ke tempat duduk kita harus mengambil sikap berlutut. Dan inilah artinya atau maksudnya. Maksud dari sikap dan simbol berikutnya adalah menebah dada. Pada saat pernyataan tobat atau doa saya mengaku, lalu kita sampai pada kata saya berdosa, saya sungguh berdosa, itu kita harus menyertakan pula dengan menebah dada. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Maksudnya sebagai tanda tobat dan penyesalan kita. Lalu yang berikut, sikap menyembah. Jadi begini, saat imam mengangkat tubuh dan darah Kristus setelah mengucapkan kata-kata konsekrasi. Jadi setelah imam mengucapkan kata-kata konsekrasi lalu mengangkat tubuh dan darah Kristus, piala dan sibori atau petena itu. Nah di sini kita harus mengambil sikap menyembah. Maksudnya sebagai tanda hormat dan bakti kita kepada Tuhan. Maksud dan sikap berikutnya yakni simbol membungkuk. Itu pada saat kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dalam doa syahadat para rasul atau doa aku percaya, khususnya pada kalimat ia dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Maksudnya, jadi kita harus begini, tunduk, sebagai tanda ungkapan iman kita. Lalu simbol berikutnya yakni mengatupkan tangan. Ini adik-adik mengatupkan tangan saat menerima komuni kudus. Maksudnya jadi kita pada saat bermaju berbaris lalu posisi tangan kita itu harus terkatup di depan. Jadi bukan jalan lenggang begini untuk kita maju menerima komuni kudus, kan tidak sopan. Nah, maksudnya adalah sebagai ungkapan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah inilah adik-adik apa yang terjanjikan bahwa kita harus mendalami kembali maksud dan arti dari simbol baik sikap maupun tindakan yang kita lakukan sepanjang mengikuti perayaan Ekaristi. Kiranya dengan penjelasan singkat ini dan nanti adik-adik bisa mencatatnya, itu adik-adik bisa semakin memahami dan mengerti sehingga ketika mengikuti perayaan Ekaristi kita bisa mengetahui semuanya itu. Jadi kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Salam sehat selalu. Nanti kita akan jumpa pada pertemuan berikutnya.